Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia. Kali ini dalam video ini kita akan membahas mengenai minoritas vs mayoritas. Apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini di negeri kita, termasuk seperti adanya kelompok-kelompok kaum radikal, kaum-kaum intoleran, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi ada hal-hal yang membuat itu terjadi atau proses terjadinya penolakan-penolakan kepada keberagaman, hal-hal yang membuat sebagian masyarakat atau kelompok menjadi radikal, menganggap yang lain menjadi musuh, menganggap yang lain di negeri ini seperti anak bawang atau anak tiri, dan berbagai perlakuan diskriminasi atau diskriminatif dari orang-orang yang menganggap diri kadang-kadang menjadi orang yang paling sempurna, paling hebat. Bahkan tidak sedikit yang merasa yang lain pasti masuk neraka dan kelompoknya pasti masuk surga. Meski dalam mengimplementasikan atau menerapkan kepercayaannya tersebut, keyakinan tersebut, tidak sedikit mereka justru menunjukkan arogansi, bahkan tindakan-tindakan yang anarkis, pernyataan-pernyataan kebencian, hujatan, bahkan tidak sedikit yang terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan yang kriminal, yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepercayaan itu sendiri. Nah, sedikit hal yang membuat saya terganggu dengan perbuatan atau tindakan-tindakan yang demikian adalah ketika saya melihat hal itu seperti bola salju yang semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin membesar, dan ada momen-momen tertentu di mana hal itu sangat membuat saya sebagai masyarakat biasa tidak nyaman, baik di dalam komunitas-komunitas di mana kita tinggal atau komunitas-komunitas aktivitas di mana kita bekerja. Bahkan kadang-kala di tempat-tempat umum seperti bis, seperti tempat-tempat keramaian, ya. Dan belum lagi hal-hal tersebut mewarnai media-media sosial, bahkan media-media elektronik yang lainnya. Nah, hal yang ingin saya soroti di dalam topik ini adalah bahwa istilah mayoritas dan minoritas ini memberi sumbangsi atau spirit yang kuat terhadap tindakan-tindakan tersebut. Ketika orang merasa menjadi orang yang dalam kelompok mayoritas, mereka merasa menjadi orang yang lebih sempurna, lebih layak, lebih berhak untuk berada atau berbuat sesuatu di negeri ini. Seolah-olah orang yang tidak masuk dalam kelompok mayoritas itu adalah orang-orang yang tidak berhak mendapatkan hak-haknya di negeri ini. Baik itu hak-hak sesuai dengan agamanya, kepercayaannya, pekerjaannya, ya, dan berbagai kegiatan-kegiatan kehidupan lainnya. Dan ada hal yang lain lagi yang lebih miris adalah bahwa orang-orang yang merasa memiliki di dalam kelompok mayoritas ini adalah mereka merasa bahwa mereka lebih hebat, lebih kuat, ya, padahal jelas-jelas kita mengetahui bersama secara umum bahwa jumlah atau kuantitas bukanlah ukuran dari kualitas, ya. Walaupun demikian, orang-orang yang menggembar-gemborkan bahwa mereka adalah orang-orang mayoritas, ya, sebagian besar mereka ini merasakan bahwa mereka layak mendapatkan
yang terutama, yang utama, pelayanan yang utama, ya segala sesuatu yang utama. Padahal kalau kita pikir-pikir, dasar mereka menyebut diri sebagai mayoritas adalah kalau boleh saya katakan, mungkin sesuatu yang datang jauh sebelum negeri ini ditemukan atau diberi nama atau apapun istilahnya itu, apakah sebagai bangsa, sebagai negara. Kalau istilah mayoritas itu didasarkan kepada bahwa mereka lebih layak, lebih hebat, lebih kuat, itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa buktikan, ya. Kalau kita ambil perbandingannya dari sisi agama, maka di dunia ini ada beberapa agama yang menjadi agama yang pengaruhnya cukup besar, ya. Mungkin di negara tertentu agama tersebut adalah agama yang dianggap terbesar pemeluknya. Tapi di negara yang lain, kemungkinan besar atau secara keseluruhan, secara global, mungkin agama yang lain atau kelompok yang lain yang menjadi mayoritas. Ya. Artinya, kalau mayoritas ini diimplementasikan sebagai sesuatu yang wewenang atau kekuasaan, maka kita akan melihat terjadinya kehidupan yang timpang. Bahkan mungkin perlakuan-perlakuan yang tidak lebih seperti perlakuan-perlakuan di hutan, ya, kanibal, ya, siapa kuat, siapa bisa, ya, dia berkuasa. Nah, artinya di dalam zaman modern sekarang ini kita memperlakukan seperti zaman purbakala. Ini adalah sesuatu yang ironi, sesuatu yang membuat kita tidak akan bisa maju menatap kehidupan yang lebih fair, lebih dewasa, lebih smart, lebih bijaksana dan sebagainya. Ya. Dunia sekarang adalah dunia yang penuh dengan persaingan yang didasarkan kepada kemampuan, sumber daya manusia, intelektual, wawasan, kemampuan produktivitas, menciptakan hal-hal yang berguna bagi kehidupan di dunia ini, bukan hanya bagi sebuah bangsa, tapi bagi seluruh bangsa di dunia. Kehidupan yang lebih mendunia, lebih mengglobal, ya. Kita sebagai contoh, kita tidak bisa memperlakukan hutan-hutan di negara kita, ya, untuk mengubahnya semau kita, menebangi hutan seenaknya saja, lalu membangun gedung-gedung yang hebat seenaknya saja tanpa mempertimbangkan kepentingan global seperti iklim dunia, panas global dan sebagainya. Bayangkan kalau hutan-hutan di daerah tropis dibakar semua, apa yang terjadi dengan iklim secara dunia? Tentu ada pengaruhnya. Karena itulah banyak daerah-daerah atau tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat untuk menghasilkan suhu udara, ya, di yang dampaknya bagi dunia, dan itu dikelola oleh badan dunia seperti badan-badan dari PBB, WHO dan lain sebagainya, UNICEF dan lain sebagainya. Ya, banyak hal-hal yang dampak lingkungan yang dikelola oleh lingkungan dunia dan sebagainya. Karena tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat yang bahkan negara tersebut tidak bisa sewenang-wenang untuk melakukan perubahan-perubahan di sana, ya. Nah, kembali kepada topik soal mayoritas dan minoritas. Kenapa istilah ini adalah tidak tepat lagi digunakan di zaman ini? Istilah ini adalah istilah yang menjebak baik kepada orang yang merasa berada di kelompok minoritas. Mereka akan merasa minder, mereka akan merasa takut, mereka akan merasa terintimidasi, dan mereka merasa seolah-olah tidak punya hak yang sama di negeri ini, ya. Dan itu akan membuat orang-orang dengan perasaan seperti itu tidak akan mampu berbuat yang terbaik bagi negeri ini, atau setidaknya dia akan meminimalisir kemampuannya atau kerelaannya untuk berbuat baik bagi negeri ini, karena merasa berada di posisi orang yang
kecil, orang yang minoritas. Sementara di sisi lain orang yang menganggap diri sebagai orang mayoritas, kelompok mayoritas, ya apalagi kelompok mayoritas itu dipahami sebagai orang yang paling berkuasa, paling hebat, paling berhak di negeri ini, ya. Segala sesuatunya mau mendapat pelayanan yang utama, dana paling utama, terbesar, tempat-tempat wilayah paling besar dan sebagainya. Tentu ini adalah sesuatu yang kalau dilanjutkan, ya, tentu akan banyak dampak-dampak negatifnya. Bahkan jika kepemimpinan saja di negeri ini didasarkan kepada mayoritas dan minoritas, maka kita bisa pastikan pemimpin yang muncul bukanlah pemimpin yang terbaik. Karena kepemimpinan yang terbaik dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi kemampuannya, tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit. Karena bisa saja orang yang terbaik itu berasal dari kelompok yang kecil. Ya, di dunia ini pun seperti itu. Dulu jauh sebelum Tiongkok atau RRC menguasai ekonomi seperti sekarang ini, negara-negara Eropa adalah negara-negara yang paling, terutama negara Amerika, yang paling disebut sebagai negara adidaya. Ya. Padahal dari sisi jumlah RRC India jauh lebih banyak. Mereka lebih mayoritas dari sisi jumlah kependudukan. Tapi negara-negara Eropa lebih dahulu maju di dalam berbagai ilmu pengetahuan. Artinya istilah mayoritas dan minoritas di dalam dunia pendidikan, dalam dunia sains, dalam dunia pengetahuan, ya, termasuk dalam dunia kepemimpinan tidak bisa kita jadikan menjadi dasar atau acuan sebagai dasar untuk memilih atau menentukan bidang-bidang tersebut. Mungkin di zaman dulu, di zaman purba, ya, di zaman dulu kala pemimpin diangkat dari sebagai kepala suku karena mereka memiliki jumlah atau kelompok keluarga dari suku terbesar di kelompok itu. Ya, itu sistem di zaman dulu karena teknologi dan kemajuan sangat jauh berbeda bila dibanding zaman sekarang. Nah, ini adalah hal-hal yang bagi saya sangat miris sekali. Kenapa para pemimpin-pemimpin di negeri ini, tokoh-tokoh di negeri ini, para cendekiawan di negeri ini masih terus menggembar-gemborkan istilah mayoritas, minoritas, yang jelas-jelas itu bisa mampu membuat kita atau menghandle atau mengkebiri kemampuan-kemampuan anak bangsa di negeri ini. Ya. Apalagi kalau tendensi atau konotasi daripada minoritas itu semata-mata dilihat hanya dari sisi kepercayaan, agama. Bukankah agama ini datang setelah beberapa saat kemudian, jauh sebelum, atau agama itu sendiri muncul, ya, ketika negeri ini sudah berdiri, ketika bangsa ini sudah ada, ya, karena bangsa ini sudah ada jauh sebelum kita mengalami kemerdekaan tahun 1945. Suku bangsa di negeri ini sudah ada. Apakah kita harus menganggap suku-suku bangsa atau suku-suku kaum bahasa yang ada di negeri ini yang jumlahnya ribuan, haruskah kita kotak-kotakan? Haruskah kita anggap bahwa suku tertentu lebih hebat karena lebih banyak? Apakah suku tertentu akan kita tempatkan sebagai orang yang mendapatkan prioritas utama daripada suku yang lain karena mereka kecil, karena mereka tidak banyak? Ya, tentu ini adalah sesuatu yang menghina, mengkerdilkan, bahkan membuat hak-hak asasi kita sebagai manusia yang sebenarnya di hadapan Tuhan adalah sama nilainya, sama derajatnya. Tapi mengapa? Karena soal jumlah, ya, soal kuantitas membuat kita akhirnya menjadi terkotak-kotak atau menganggap kita lebih penting dari yang lain dan menganggap yang lain lebih rendah daripada kita hanya karena kelompok-kelompok kita disebut kelompok mayoritas atau kelompok lainnya. Jadi buat saya pribadi, saya tidak pernah setuju menggunakan kata mayoritas dan minoritas, apalagi jika itu kaitannya
sebagai orang yang merasa lebih mulia, lebih hebat, lebih suci, lebih mampu. Karena kesucian, kemampuan, kehebatan tidak diukur dari banyaknya atau dari jumlah yang ada, tetapi itu ditentukan dari kualitas diri, sumber daya manusia itu sendiri. Dan saya berharap teman-teman dimanapun berada di seluruh NKRI tetap bersemangat, nilai dirimu sebagai orang yang memiliki potensi yang hebat, dan kita semua sama di mata Tuhan, dan kita semua punya hak yang sama di negeri ini. Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia.